Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillah ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saya Raihan Makfira Elmin dari manajemen 2 dengan NIM 19220079. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Hendra SEMM. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Manajemen berasal dari kata kerja yaitu manage, bahasa Inggris yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Ada beberapa fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan. Adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan. Yang kedua, pengorganisasian adalah kegiatan yang dilakukan sebagai pengaturan sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Yang ketiga adalah pengarahan, yaitu hal atau komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada karyawan untuk meningkatkan efektivitas kerja dengan sesuai yang diharapkan. Yang keempat, pengendalian adalah suatu aktivitas untuk menilai kinerja karyawannya untuk dilakukan perubahan atau perbaikan. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. 2. Perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan keluar organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Yang pertama, faktor-faktor eksternal, yaitu yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan, seperti politik dan ekonomi. Yang kedua, faktor-faktor internal, yaitu yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan, seperti sistem informasi dan keuangan marketing. 3. Analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis pekerjaan merupakan deskripsi pekerjaan untuk memberikan informasi dalam rangka mendesain atau mengembangkan organisasi, rekrutmen, manajemen kinerja, pelatihan, dan pengembangan, serta pengkajian. Pendapat lain mengemukakan bahwa analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Analisis tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun masyarakat. 4. Penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan yang mampu dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan untuk menjadi karyawan. Beberapa langkah-langkah penarikan. Yang pertama, mengidentifikasi jabatan dan beberapa jumlah tenaga yang diperlukan. Yang kedua, mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Yang ketiga, menentukan sumber kandidat yang tepat. Yang keempat, memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat, yaitu seperti metode tertutup, yaitu perekrutan yang diinformasikan kepada karyawan atau orang-orang tertentu saja. Yang kedua, metode terbuka, yaitu perekrutan yang diinformasikan secara luas melalui memasang iklan atau beberapa hal yang lain. Yang kelima, memanggil kandidat-kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan. Yang keenam, menyaring atau menyeleksi kandidat. Yang ketujuh, membuat penawaran kerja. Yang kedelapan, mulai bekerja.
5. Seleksi tenaga kerja. Seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar atau orang-orang yang memenuhi kriteria seleksi untuk peringkat yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada di dalam perusahaan. Langkah-langkah proses seleksi. Yang pertama, terima surat lamaran. Yang kedua, ujian. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, tes latar belakang dan surat referensi. Yang kelima, evaluasi kesehatan. Yang keenam, wawancara kedua dengan atasan langsung. Yang ketujuh, keputusan atasan. 6. Penempatan dan program orientasi. Penempatan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu penempatan calon karyawan yang telah diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. Orientasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memperkenalkan karyawan baru pada perusahaan, kelompok kerja, lingkungan kerja, dan atasan. Kaitan penempatan dengan orientasi. Meskipun dalam promosi, transfer, maupun demosi yang ditempatkan adalah para karyawan yang telah bekerja di perusahaan, namun mereka tetap perlu menjalani orientasi terkait dengan jabatan yang baru. Memang para karyawan tersebut bisa jadi sudah memahami dengan baik mengenai aspek umum perusahaan, seperti strategi, kompensasi, dan peraturan. Namun, mereka banyak sedikitnya pasti mengalami kecemasan terkait dengan masalah interpersonal dalam hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan barunya. 7. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau disebut juga dengan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. 8. Pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Pengembangan tenaga kerja adalah suatu usaha yang meningkatkan kemampuan teknis teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Kompensasi atau upah adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan. Dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tepat. Jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi finansial langsung, yaitu bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan lain-lain. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung, yaitu bayaran yang dikeluarkan perusahaan tidak diberikan langsung kepada karyawan. Yang ketiga, kompensasi non-finansial, yaitu bayaran tidak terkait dengan uang seperti pelatihan kecakapan karyawan dan lingkungan kerja yang nyaman. 9. Perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Karir merupakan kedudukan rangkaian pekerjaan dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karir. Manajemen karir adalah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Pengembangan karir dapat diartikan sebagai kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan karir penting bagi karyawan dan organisasi itu sendiri. Bagi karyawan, pengelolaan karir akan menjadi motivasi dalam bekerja dan mengembangkan diri. Sedangkan bagi organisasi, manajemen karir akan membantu merencanakan kebutuhan sumber daya manusia untuk masa yang akan datang. Pemecatan adalah langkah disipliner yang paling drastik yang dapat diambil atas seorang karyawan dan harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. 10. Motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja.
Motivasi kerja merupakan suatu modal dalam menggerakkan dan mengarahkan para karyawan atau pekerja agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dalam mencapai sasaran dengan penuh kesadaran, kegairahan, dan tanggung jawab. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dari pelaksanaan tugas serta segala tingkah laku kerjanya dalam melakukan aktivitas kerja. Produktivitas kerja merupakan salah satu aspek penting yang menjadi perhatian utama sebagian besar organisasi atau perusahaan. Produktivitas mencerminkan efisiensi dan efektivitas sebuah organisasi. Produktivitas adalah hasil perkalian antara efisiensi dan efektivitas. 11. Kepuasan kerja, stres, dan konflik karyawan. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Gejala stres mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Stres disebabkan oleh beban kerja yang terlalu banyak, tekanan atau desakan waktu. Konflik kerja adalah ketidaksesuaian, perselisihan, dan pertentangan antara dua orang atau dua kelompok dalam suatu organisasi karena adanya hambatan atau perbedaan komunikasi, persepsi, status, nilai, tujuan, dan sikap, atau juga segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua pihak atau lebih. 12. Budaya, perubahan, dan pengembangan organisasi. Budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi lainnya. Perubahan organisasi adalah upaya atau berubah secara etimologis dapat bermakna sebagai usaha atau perbuatan untuk membuat sesuatu berbeda dari sebelumnya. Pengembangan organisasi atau organization development merupakan salah satu bidang pengembangan dari manajemen sumber daya manusia, di mana pengembangan organisasi fokus membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui sumber daya manusianya. 13. Audit sumber daya manusia. Audit adalah kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok atau lembaga yang independen yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga atau perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Tujuan dari norma audit adalah yang pertama, menanamkan pengertian atas peranan dan tanggung jawab Departemen Audit kepada semua level manajemen, badan, atau lembaga lainnya yang berhubungan dengan audit. Yang kedua, menetapkan dasar sebagai pedoman dan pengukuran tugas-tugas audit. Yang ketiga, perbaikan atas pelaksanaan tugas-tugas audit. 14. Pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Kesejahteraan karyawan adalah balas jasa, perlengkapan material dan non-material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal karyawan terhadap perusahaan. Ada beberapa macam cara yang bisa dilakukan perusahaan dalam pemeliharaan. Ada beberapa macam cara yang bisa dilakukan perusahaan dalam pemeliharaan kesehatan sumber daya manusia. Yang pertama, penyediaan poliklinik khusus milik perusahaan. Yang kedua, penyediaan dokter perusahaan. Yang ketiga, pemberian asuransi kesehatan atau penggantian biaya pemeliharaan kesehatan.
Baiklah, mungkin sampai di sini penyampaian materi saya. Jika ada perkataan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.